Waduh, akhirnya ini lama banget gue nunggu ini orang buat bisa collab sama gue. Karena Berapa? 2 bulan ya, Bri? iya dari bulan Koneksi. Agustus ya. Agustus nggak sih sebetulnya? Iya, dari Agustus, benar. Dari lu abis sidang banget gak sih sebetulnya? Pas sebelum sidang malah ya? Gue lupa deh. Mau sidang banget, iya betul. Iya, Mau sidang seminggu banget mau terus sidang ya? keganggu. Iya, oke. Keganggu sama koneksi. Terus 2 kali kita coba belum bisa juga. Terus 3 kali, sekarang yang Iya, ketiga betul. kalinya, gokil. Tapi sebetulnya gue seneng banget karena yang sedang sama gue saat ini adalah, bisa dibilang kita udah teman lama juga ya dari awal kuliah Iya, nggak sih? udah lama. Iya, Iya, jadi betul, betul. ya, jadi orang yang di sekarang nih kalau misalnya nanti di YouTube di samping berarti ya kan split jadi 2 gitu. Orang yang Oh, ada bersama saya ini adalah teman satu jurusan, ya nggak sih? Kita itu satu jurusan di iya. kampus. Cuman kalau dia di sastra Inggris, kalau gue di pendidikan bahasa Inggris, terus kalau temen gue yang satu ini adalah di sastra Inggris. Dan dia adalah Tresya Priscilia Suhendar. Yoi, gue hafal loh nama lengkap lu. Gue hafal. Sepanjang itu hafal ya. Halo, Iya, teman-teman Madiski. yoi, halo Eca. Atau ya sering gue panggil dia ini Eca gitu ya kan. Ca, how does it feel? Udah jadi SS by the way. Eh, bebannya, tanggung jawabnya makin berat lagi. Oh my god. Kayak Kayaknya gimana gitu kalau udah jadi sarjana terus belum ngapa-ngapain. Kalau gue pribadi ngerasanya tuh kayak lebih ya nggak enak aja gitu. iya sih. Duh, tapi Kadang-kadang. Tapi sebenarnya kan nggak apa-apa ya, orang butuh waktu. iya sih. Kalau saya sebetulnya malah pengen sidang. Belum juga ya ampun, Iya, pengen SPD. iya, pasti bisa, bisa. Dan Amin, amin, senang amin. juga sebenarnya. Iya, amin, amin, amin. Tapi gue tuh Amin. maunya tuh, bukan maunya juga sih. Sebetulnya semua orang juga maunya kalau misalnya udah langsung, apa sih, kalau udah dapat gelar, ya langsung dapat kerja gitu. Oh iya, tapi by the way, apa kesibukan lu sekarang? Sekarang baru mulai megang ini, Dik. Mulai magang. Di Oh, mana? ternyata bukan pertengahan. Gue baru mulai magang akhir bulan akhir minggu Oktober ini di PT Hmm, Modena Indonesia. I see. Gokil. Jadi translator juga nggak jauh-jauh. Gokil. Iya emang teman saya yang satu ini sangat pintar sekali. Sumpah deh, gue tuh, teman-teman gue tuh cerdas semua ya. Ya ampun, yang di satu prodi, satu jurusan, gila. Gue tuh kayak Sama ngerasa lah, gue juga. gue ngerasa di gedung O tuh, waktu di gedung O tuh, gue ngerasa kayak, kok teman-teman gue pada pintar semua, gue blow on sendirian, ya ampun. Iya. Kayak Gue kalau, juga suka ngerasain. tapi kalau lu, Cak, gue nganggap lu tuh sebagai orang yang, gimana ya, bukan pinter lagi bahkan ya, cerdas gitu, pemikirannya tuh kayak beda aja gitu. Kalau misalnya gue ngobrol sama lu tuh kayak gue sering belajar kayak, oh ini orang ternyata kayak gini ya. Terus ada aja yang bisa gue dapat dari lu setiap kita ngobrol tuh, setiap kita ngobrol depan Mang Wah, Udin atau nggak alhamdulillah. di mana gitu. Iya nggak sih? Oh jadi Alhamdulillah. ya for information Ya, itu Mang Udin itu apa ya, mamang lagi, yang tukang apa sih, fotokopi. petugas fotokopi, iya benar, yang ada di Ya. depan jurusan, yang ada di jurusan kita, terus depannya itu kan ada bangku panjang gitu, yang kadang-kadang sering Mhm. dijadiin tempat duduk-duduk buat anak-anak gedung O, anak-anak gedung jurusan gue gitu, dan Eca gitu. Nah, Ya, betul. selama ngobrol-ngobrol itu sebetulnya teman-teman, kenapa akhirnya gue ngajakin Eca untuk ngobrol, karena kita itu, maksud gue sama Eca, kami itu punya apa ya, persamaan yang gak disangka. Gue juga gak nyangka sih ternyata gue sama Eca nih dalam hal ini gitu loh. Iya gak sih? Hmm. Dan gue Ya, realize betul. itu ternyata gue sama Eca itu sama-sama, kita tuh sama-sama introvert gitu loh. Cuma gue, coba, Cak, gue waktu awal gue kenal lu, gue gak percaya kalau lu tuh introvert, sumpah. Sama. Jadi Iya for sih ya. information juga buat teman-teman Sidik. Hmm? Gue juga nggak nyangka Sidik itu introvert. Iya ya, dan iya Sumpah, sih, nggak nggak nyangka. hanya lu sih. Nggak hanya lu, teman-teman gue Iya, juga betul. sampai sekarang nggak percaya juga sih kalau misalnya gue tuh introvert. Karena gue tuh, apa ya, gue tuh lebih suka ya, to be honest nih ya. Gue tuh lebih suka di situasi dimana nggak ada orang, di satu ruangan nggak ada orang, yang kalem gitu, terus tenang gitu. Gue lebih suka kayak gitu aja. Terus kalau misalnya Mm-mm.
gue kan nge-BEM ya. Di BEM itu kan pasti Mm, ada rapat ya kan. Lu tahu sendiri kan, lu mm, pernah ikut rapat mm. besar BEM kita tuh kayak gimana kan. Di satu ruangan penuh dengan orang. Sebetulnya tuh gue tuh nggak nyaman banget tau. Gue kayak sepanjang rapat tuh gue bisa kayak mainin tangan terus, kayak atau nggak mainin apa gitu lah. Oh, Karena nggak nyaman aja gitu sebetulnya. mm, Tapi mm. ya gue sih akhirnya cara covernya sih ya gue terbiasa juga ya kan, masa sih tiba-tiba gue nggak gara-gara nggak betah ikut rapat terus di tengah rapat gue keluar ya kan. Lucu banget ya kan. Iya. Tapi iya, tapi Kenapa nih? sebelum masuk ke itu, menurut lu tuh kayak introvert itu apa sih sebetulnya? Pemahaman lu, Menurut gue. menurut pemahaman lu, iya. Kalau gue awalnya mikir orang introvert itu simply orang yang pemalu, pendiam, dan Hmm, menarik diri dari dunia sosial gitu, dari hmm, orang-orang gitu. iya, iya, Tapi iya. kan gue juga banyak baca dari Google juga, terus juga gue Hmm, pernah juga dengerin TED Talk tentang introvert atau dan jenis kepribadian lain. Ternyata itu introvert itu bukan hanya yang seperti itu gitu. Ternyata introvert itu katanya adalah orang-orang yang mencari energi atau fokusnya itu pada feelings dia gitu. hmm, Feelings atau setuju. yang orang-orang yang sering tenggelam dalam pemikirannya gitu. Dan kalau misalkan Hmm, orang ekstrovert itu cari energi dari interaksi dari luar gitu, berinteraksi dari luar, bersosialisasi gitu. Introvert itu lebih sering kayak dia me time sendiri atau enggak dia kadang self talking iya dan dia bener banget. cenderung orangnya itu Bener banget. apa namanya pemendam rasa pemendam Hmm, banget gitu. iya, iya, Nah, iya. gue tuh awalnya mikir gue udah mengidentifikasi diri gue tuh introvert dan gue karena waktu itu gue punya stereotype kalau introvert itu orangnya pemalu dan antisosial gitu. Jadi gue tuh uh, stereotip diri gue sendiri itu sebagai orang yang antisosial gitu. Tapi lama Hmm, kelamaan gue apa namanya mikir kok gue tapi bisa loh ngomong sama orang sama strangers gitu dan dengan asiknya dan iya, gue iya. juga bisa maksudnya build relationship sama orang dengan baik gitu dan gue kadang kalau ngomong sama orang bisa nyaman gitu. Nah gue juga sempet kayak nonton uh, itu tahu Boy William kan di Boy Tahu, William kan tahu, tahu, tahu. news anchor yang Iya, ya yang rame gila. banget gitu Keren maksudnya banget ya dia. dia orangnya asik gitu dia kalau ngomong tuh enak aja gitu fleksibel tapi ternyata dia introvert gitu dan Hmm, kasusnya juga sama kalau itu di gue hmm, pikir tuh lu tuh introvert karena setiap gue ngelihat Sidik itu buat temen-temennya Sidik gue tuh kalau ngelihat Sidik di koridor gedung O itu tuh hmm, dia ntar pasti gue ngeliatnya tuh dia lagi dalam kondisi ngobrol sama entah Mang Udin, Mang hmm, Irul atau nggak teman sekelasnya atau kalau hmm. nggak teman sekelasnya temen di kelas lain yang sama jurusan atau enggak yang beda jurusan atau yang beda fakultas gitu dan gue tuh mikir Waduh. gue pernah bilang ke Sidik Dik, lu enak banget sih orangnya sociable gitu. Terus Sidik bilang gue tuh introvert loh. Dan di situ gue mikir lah, kok bisa sih introvert kayak gini gitu. Dan gue jadi berkaca sendiri sama diri gue gitu. Dan gue sebenarnya introvert itu bukan orang yang menjauhkan Hmm, diri dari sosial gitu. Dan ternyata iya nih, iya, introvert itu bener, bener, bener. bukan berarti dia nggak bisa nggak pandai berkomunikasi atau menjauhkan diri dari dunia sosial atau nggak dia pengen sendiri terus menerus juga nggak begitu ternyata sebenarnya ya Hmm. ya gitu sih ternyata Kayak banyak yang ini supaya gue setuju banget sama statement lu kalau misalnya introvert itu tuh bukan kayak apa sih, kayak bukan berarti itu ansos ya kan, narik diri dari iya orang, kayak simply butuh apa ya, betul kalau kasus gue ya gue tuh cuma simply butuh uh-uh. ketenangan doang atau butuh Iya waktu, karena kan gue betul suka uh-uh. gimana ya Cah ya, sebetulnya gue waktu sekolah nih Uh-uh. SD, SMP, SMA, gue Uh-uh. itu terkenal nggak ada temen yang kenal gue gitu loh. Masalah temen yang gue kenal tuh waktu Uh-uh. SD, SMP sama SMA itu dikit gitu loh, karena gue tuh Uh-uh. lebih milih kayak diem aja gitu, nggak tahu kenapa gue lebih suka kayak ya udah kalau misalnya gue ngobrol ya seperlunya aja ya kan, terus habis itu kalau misalnya emang gue Uh-uh. butuh untuk interaksi sama orang ya seperlunya aja gitu. Tapi untuk kasus Uh-uh. yang kayak nambah teman enggak gitu, gue tuh baru nemu pencerahan setidaknya ya, tanda kutip pencerahan itu Uh-uh. tuh pas waktu awal masuk kuliah, enggak sorry, sebelum masuk kuliah gitu. Kayak Uh-uh. sebelum masuk kuliah tuh gue mikir gini Cak, kayak
ih gue tuh nggak bisa kayak gini terus gitu loh. Karena gue tuh kayak Mm-mm. udah 12 tahun ya, kalau misalnya boleh dihitung ya, di sampean sekolah tuh gue Mm-mm. kayak teman gue cuma bisa dihitung jari, sumpah dah. Temen yang bener-bener temen gitu ya, gue cuma Mm-mm. bisa dihitung jari gitu ya kan. Tapi gue mikir, Mm-mm. ah kalau kuliah gue kayak gini juga, masa nggak bosan-bosan sih? Gue kayak, apa namanya ya, kayak diem aja terus. Akhirnya gue Mm-mm. bertekad gitu, Cak. Pas gue masuk kuliah, gue pengen berubah Mm-mm. gitu loh. Dan Mm. berubahnya itu, Jadi ya Allah gue jadi masih malu seperti deh kalau sekarang. gue inget tuh waktu awal kuliah tuh. Jadi kan sebelum masuk ke MPA tuh waktu itu yang masa pengenalan Mm. akademik. Jadi kan Mm. teman-teman prodi gue tuh angkatan gue maksudnya ngadain kayak gathering gitu ya kan. Mm. Gathering gitu kan. Terus habis itu kayak ngumpul-ngumpul gitu ya kan sama anak pendidikan bahasa Inggris. Terus gue kayak, ih gue harus kenal nih sama ini orang. Terus gue kayak, hai, gue Sidik. Nama lu siapa? Duh gue kayak ngerasa cringe gitu loh kalau gue Mm. inget-inget. Gue juga gitu loh, Dik. Waktu Iya. pertama kuliah, sebenarnya tuh gue takut. eh, yang paling rasa takut terbesar gue mulai kuliah itu ketemu sama orang baru, kenalan sama orang Iya baru banget, gitu. banget, Tapi banget. gue akhirnya motivasi sendiri-sendiri nggak boleh terus-menerus diam. Kalau pertama ketemu tuh harus bangun good impression yang baik. Itu pokoknya sampai seterusnya sebenarnya. Akhirnya gue Hmm. maksain diri untuk ya udah, halo namanya siapa gitu. Dan padahal itu tuh sebenarnya takut kayak gitu tuh mulai kayak gitu. Iya, iya, iya. Iya, Sama kayak Sidik. iya maksud gue tuh kayak bener banget sih, kayak gue tuh takut ya kan sebetulnya, tapi gue tuh kayak maksain gitu loh, Cak, kayak ih gue harus nih, harus bisa, gue harus kenalan sama ini, tapi jatuhnya tuh kayak awkward gitu. Akhirnya gue diinget banget Ya. sama teman-teman gue, setidaknya sama teman satu prodi gue tuh kayak ini nih Sidik nih yang absurd banget pas kenalan nih, yang kayak gini terus tiba-tiba, ay gue Sidik, nama lu siapa, kayak sokap gitu, saya so asik gitu lah, SKSD maksudnya. Gue simply kayak gitu tuh karena gue kayak pengen berubah aja gitu, pengen tahu dan pengen kenal sama teman-teman jurusan gue. Masa sih gue diem aja gitu ya, walaupun akhirnya kayak gitu. Dan gue tuh gunakan satu lagi nih, gue nggunain kebacotan gitu loh. Gue sebetulnya orangnya simply nggak bacot sebetulnya ya. Kalau misalnya gue boleh jujur nih, gue tuh orangnya nggak bacot kayak gimana gitu, apalagi ke orang yang belum kenal ya kan. Tapi gue kayak berusaha, bodo amat lah, gue pengen coba ngebacot aja gitu, gue pengen kayak ngomong apa, kayak Speak ngomong up ya. apa. Iya, karena ini untuk apa namanya, ngelawan gue buat nggak jadi diem terus gitu loh. Karena gue lebih suka orangnya tenang. Sumpah, pada nggak percaya, gue tuh orangnya suka tenang. Gue orangnya tuh juga nggak mau kayak keras-keras kalau ngomong. Terus tapi lama-lama jadi kebiasaan juga sih. Akhirnya gue juga keras-keras juga sih kalau ngomong. Itu sih bagi gue untuk cara, apa sih namanya, cara gue buat minimalisir rasa takut gue gitu loh untuk kenalan sama orang, dan untuk mengurangi apa ya namanya ya, sifat keintrovertan gue ini gitu dalam kenalan sama orang gitu. Tapi kalau misalnya ditanya gue kayak gimana sekarang, gue bakal bilang gue introvert. Gue tetap suka sama suasana yang tenang gitu. Kalau gue ya, kalau Gitu. gue kemarin datang ke kondangan temen gue aja, kan temen gue itu ya nikah ya kan, teman satu prodi gue, resepsi gitu kan. Terus habis itu gue aja tuh di sana tuh kayak nggak tenang aja gitu, kayak nggak betah. Bukan gimana nggak betah ya, bukannya karena apa-apa, tapi karena banyak orang aja gitu. Gue kayak, aduh, gue nggak bisa nih di situasi banyak orang sebetulnya. Akhirnya gue, cara minimalisirnya gue, udah gue cari teman-teman gue, terus gue ngajak ngobrol. Gitu, masih ada aja gitu, walaupun udah 4 tahun gitu loh. Nah, Anxiety itu masih ada terus ya, Dik ya? Nggak pernah iya, habis gitu. itu nggak enaknya bagi gue sih, nggak enaknya menjadi seorang introvert yang diri gue, di dalam diri gue gitu, ya nggak sih? Nah, relate ke pertanyaan selanjutnya, pengen gue tanyain ke lu, bagi lu sendiri ya, Caya, bagi lu sendiri, enak atau nggak enaknya jadi seorang introvert tuh kayak gimana sih bagi lu tuh? Bagi gue, kalau introvert, enaknya itu mungkin kalau ngobrol, itu dia bisa lebih empati kali ya. Jadi dia kalau misalkan kita Iya, iya, ngobrol iya. tentang emotion, Iya, iya, deep iya. emotion gitu-gitu, itu mereka lebih lebih nyambung. Tapi bukan berarti maksud gue kayak orang ekstrovert itu adalah orang yang nggak berempati, bukan. Karena Iya, kan iya. setiap orang sebenarnya kadang sebetulnya setiap orang itu punya kepribadian introvert dan extrovertnya gitu loh, Dik. Cuma Yes, yes. tergantung gitu persennya tuh yang banyak yang mana. Kalau Mm. kita kan mungkin tingkatnya tuh paling tinggi tuh introvertnya kan.
Nah, jadi tuh gue yang pokoknya yang paling enak itu kalau ya itu kalau misalkan lagi ada orang ngajak ngomong kayak heart to heart itu lebih mungkin gue lebih Lebih bisa enak. mengerti, lebih paham, Ya, lebih iya benar. listener. Terus kalau nggak enaknya sama sih kayak Sidik, mudah capek banget kalau misalkan Iya, ngomong. Jadi iya, iya, awal-awalnya iya, tuh wah awal-awalnya bisa semangat gitu, wah ketemu iya, iya, teman iya. baru gitu, ayo gue juga kadang suka maksain gitu untuk build networking gitu. Tapi lama-lama kayak aduh udah kehabisan energi, udah mulai diam terus kadang suka cari alasan untuk kayak pulang duluan ya gitu. Iya, Karena iya, 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 pengen iya, me iya. time dan pengen ya udah pengen ngisi energi Itu lagi Bang. gitu. Iya, Ya iya. sama ternyata gitu. Relate banget sumpah. Dan Iya, itu. sama ya yang model-model gitu sih sama. Jadi kan orang introvert kan kebanyakan mereka bukan tipe orang yang kalau ngomong itu juga harus di-observe dulu kan. Makanya kadang beberapa introvert itu kalau ngomong tuh suka lama gitu. Kesannya tuh kayak mikirnya kelamaan gitu. Padahal orang introvert itu kadang dia tuh ngomong karena emang mereka merasa mereka pengen nyampein sesuatu yang tepat gitu. Jadi mereka dan positifnya dari orang introvert adalah mereka kalau ya good listener banget sih sebenarnya gitu. Ya dan beberapa dari mereka inginnya kalau misalkan ngedengerin ya bukan cuma pengen nyaut tapi pengen memahami gitu. Berusaha untuk memahami orang itu. Itu sih enaknya. relate relate banget sumpah ya pun sepanjang lu tadi jelasin itu kayak gue kayak langsung flashback gitu Cak ke diri gue kayak iya gue suka nggak enakan kayak ini gue suka capek sendiri di sini yang relate ke yang tadi tuh yang semangat di awal tuh capek di akhir gue tuh sering nemu kasusnya tuh dulu pas ngebem ya gue nemu kasusnya pas di BEM itu kalau pas nyampein pandangan umum karena kali jadi kalau misalnya di rapat itu kan oh ya jadi yang belum tahu nih sebentar ya gue mau ngomong nih yang kalau misalnya di rapat BEM kita ini nih gue sama Eca ini jadi di dalam rapat itu ada kan akan ada namanya sesi pandangan umum yaitu kayak kita nyampain pandangan kita terhadap jalannya rapat atau kayak gimana. Nah itu tuh dalam sesi itu tuh gue suka semangat gitu Cak. Gue suka pengen ayo nih gue pengen nyampain pandangan umum nih. Tapi ngomong nih lama-lama harus speak up. iya lama-lama karena udah ya jalannya panjang terus habis itu banyak saran terus pas waktunya pandangan umum dan waktu pandangan umumnya itu mepet maksudnya mepet ke sholat maghrib kan soalnya kan kita sering rapat sore ya kan menjelang maghrib gitu kan terus kalau misalnya udah waktunya udah mau bubar gue kayak jadi malas banget gue buat nyampein pandangan umum ya tapi kadang-kadang ada akhirnya gue nyampein sendiri dengan terpaksa maksudnya karena kan gue udah tunjuk tangan kan gak mungkin kan tiba-tiba gue nggak jadi ya kan nyampein pandangan Diam umum aja. iya atau enggak kalau misalnya gue udah bener-bener di titik yang paling males kayak udah capek gitu buat nyampein pandangan umum biasa gue nitip gue nitip ke orang lain sampainya ini pandangan umummu kayak gini gue males ngomong aja gitu terus kayak ya Allah kenapa iya gue tuh gitu ya maksudnya pun Iya, gue ngerti sih, Dik. iya pun akhirnya pas Ya gue entah kenapa capek aja gitu ya, Dik ya. iya kayak maksudnya kayak gak ada apa-apa maksudnya tapi kayak yalah kayak udah berkurang aja gitu api semangatnya gitu Energinya. loh dibanding yang dari awal gitu ya kan kayak Betul. kayak ada temen gue di samping kayak temen selama BPH lu aja deh yang nyampe pandangan umum deh gue udah capek gue udah males gitu ya kan gue sering tuh kayak gitu akhirnya tapi walaupun ya ada beberapa ya, akhirnya gue paksa buat nyampein sendiri gitu kan karena misalnya pas gue tawarin temen gue juga nggak mau gitu buat nyampein ya kan akhirnya gue ya udah terpaksa akhirnya ujung-ujungnya gue juga gitu pun juga yang terkait sama lu bilang tadi yang empati tadi yang kita tuh kalau orang introvert tuh bisa lebih memahami gitu ya kan kalau misalnya ada orang dan bener banget gue kayak gimana ya gue kalau misalnya ada orang atau teman cerita ke gue gitu ya kan ya udah gue kayak berusaha jadi pendengar yang baik gitu ya nggak sih kayak lebih kayak oh iya oh kayak gini gitu dan ujung-ujungnya tuh kayak ada aja gitu orang yang mau curhat gitu loh sama kita padahal kita juga belum tentu bisa ngasih solusi ya nggak sih kita cuma bisa dengerin doang ya nggak sih dan Betul. iya itu bagi gue salah satu enaknya dan yang kalau nggak enaknya itu tadi ya bener yang tiba-tiba habis semangatnya gitu ya kan untuk apa namanya untuk jadi introvert gitu nah kan lu tadi udah bilang kayak enaknya jadi introvert tuh kayak gini
kayak gini. Terus habis itu kalau nggak enaknya itu kayak gini dan kayak gini. Terkait sama yang nggak enak nih, Cak, ada usaha nggak sih, Cak, yang lu lakuin gitu loh buat ngeminimalisir yang nggak enaknya itu dalam menjadi introvert? Gue kalau misalkan public speaking, pastinya ya biasa sih, pastinya persiapan yang banyak untuk komunikasi, siapin mental. Terus kalau blank itu harus ngomong-ngomong gimana, kebanyakan kan gitu kan. Sebenarnya kalau ekstrovert kan kebanyakan mereka siapin formula-formula apa yang mau dibicarain gitu. Tapi kalau gue selain formula juga, aduh gimana nanti caranya, gesturnya harus gimana, terus nanti kalau blank ini gimana kalau gue kehabisan energi. Gue sih persiapan nggak bisa dibilang secara spesifik sih, cuma ya ada persiapan khusus aja gitu. Gue biasanya self motivated sendiri, memaksakan diri sendiri untuk ngomong. Terus kalau misalkan lagi di diskusi sama temen gitu kan, kalau lagi ngobrol, jadi gue tuh biasanya aktifnya itu mungkin kalau ngomong one on one gitu, one on one communication. Tapi kalau udah grup, ngomongnya diskusi grup itu gue cepet capek gitu nih tiba-tiba. Nah itu biasanya tuh gue udah kayak ya udah diem dan berusaha nyimak sebaik mungkin. Terus kalau emang udah saatnya orang kira-kira dia butuh pendapat, ya gue usahain untuk ngomong, tapi yang emang ngomongnya itu yang paling nggak ngena dikit lah ke dia gitu, atau ada unsur understanding-nya gitu. Soalnya kan kita orang-orang introvert kan biasanya observe dulu kan kalau ngomong itu, jadi kayak mereka merhatiin dulu. Beda banget sama orang extrovert yang dia tuh enak banget kalau ngomong, kadang fleksibel gitu, terus cepet gitu maksudnya. Iya, bener Gitu. banget, sumpah. Gue tuh, dan kenapa dik? iya maksud gue setuju banget yang kalau misalnya orang extrovert tuh kayak, kok gimana bisa langsung set gitu ya kan. Kayak temen gue nih, teman sekelas gue kan, ya, atau enggak kalau misalnya di rapat BEM gitu, gue ngeliat kayak senior, atau enggak ya siapapun gitulah yang maksudnya lancar aja gitu kalau dalam mengemukakan pendapat, kayak, ya anjir kok bahasanya bisa tertata gitu ya, kok bisa dia ngomong lancar banget kayak gitu. Sementara gue aja tuh, gue misalnya nih, gue mau nyampein pandangan umum, gue udah nyatet ya kan, tapi ujung-ujungnya pas gue keluarin kayak, kok gue masa tertata dia orang sih, gue kayak maksudnya kayak yang masih gibberish juga gitu loh, kayak ngomong nggak jelas gitu ya nggak sih, kayak gitu ya kan. Gue juga gitu kadang. Dan bahkan ngomong gini pun kadang gue suka anxious gitu. Ini ngomong kayak gini aja nih dik gitu. Tapi ya ini solusinya. Solusinya ya udah jalan aja terus gitu. Maksain jadi diri adaptasi untuk, gitu ya nggak sih? Ya ujung-ujungnya adaptasi juga ya nggak sih? Ya gue to be honest, Cak, pas gue ngeluarin konten YouTube ya kan, pas episode pertama tuh kayak itu lihat deh, episode pertama gue tuh kayak, ya sekarang sih belum bagus-bagus amat ya, tapi waktu episode pertama gue tuh kayak jelek banget. Gue ngerasa kayak, ih jelek amat, tapi yang nonton 230-an orang, yang komen banyak. Gue kayak, mampus gue ngomong jelek banget gitu. Pun juga waktu pas gue collab sama orang misalnya ya kan, kok orang-orang bisa ngomongnya lancar banget. Terus sementara gue dalam nge-guide ini sih kayak gimana, kayak masih agak berantakan gitu ya kan. Kayak gue kayak, ih salut banget. Gue banyak belajar dari orang-orang yang misalnya collab sama gue, atau gue belajar banyak dari teman-teman gue juga, teman-teman gue dari ini, apa namanya, teman-teman gue dari kampus kah, atau dari manapun, termasuk lu, Ca, sebetulnya yang gue belajar juga dari lu tuh. Termasuk ada, ya siapapun lah yang bisa gue, kayak setiap orang bisa gue pelajari juga gitu ya kan. Kayak, keren banget, sumpah, keren banget. Gue kayak, banyak hal juga loh dik yang bisa dipelajarin dari Sidik. Apa yang bisa dipelajari dari gue? Gue ngerasa kayak nggak ngasih apa-apa gitu, impact ke orang gitu loh. Tapi nggak tahu ya. Sesimpel lu sharing informasi positif aja ke orang, misalkan dari status lu itu udah banyak ngasih pelajaran untuk orang nih. Meskipun itu statementnya misalkan nggak keluar dari mulut lo sendiri atau dari mulut orang, cuma lu share lagi, itu tuh sebenarnya ngebantu banget. Wow, gue nggak nyangka itu ternyata bisa membantu. Gue nggak nyangka, sumpah. Gue nggak nyangka. Gue nge-play. Turun. Iya, turun ya Allah. Harus ada batu nih buat nahan. Tapi, Cak, gue tahu lu itu akhirnya ujung-ujungnya bisa aktif juga ya kan. Dari lu yang bilang lu sebetulnya orangnya masih suka, apa namanya,
diem dan sebagainya. Diam di Tapi rumah. ya lu tapi akhirnya bisa ikut kegiatan gitu. Yang gue tau lu ikut Ya kegiatan ya kan betul. selama kuliah juga ya kan, baik di dalam Mm. kampus maupun di luar kampus. Nah yang gue pengen tanya tuh kegiatan apa aja sih Cak yang lu ikutin selama lu Oh, kuliah gitu, selama lu kuliah 4 tahun ini gitu. oh, jujur ya Dek, Mm-mm. sebenarnya karena rumah gue itu jauh, dari Mm. kampus ke rumah itu jauh, Oh jadi iya. sebenarnya dari awal kuliah tuh gue Iya. nggak mau apa ikutan kegiatan sama sekali gitu. Mm-mm. Karena gue fokusnya yang penting ya udahlah kuliah aja, yang fokus di kuliah aja, ngerjain Mm-mm. tugas yang benar gitu, dapetin nilai yang bagus. Tapi bakso bakar lewat. Tapi Ya, lama-lama, nggak apa-apa, nggak apa-apa. tapi gue salut sama temen gue. Jadi gue tuh termotivasi gitu sama orang-orang, teman-teman, khususnya lu juga Dik yang ikut organisasi gitu. Jadi gue tuh suka mikir gitu. Bahkan ada temen yang rumahnya di Bogor, di Tangerang, mereka Iya, rela iya. misalkan dalam seminggu nggak ketemu keluarga buat ngerjain proker mereka. Itu gue salut dari situ. Terus gue mikir Hmm. kok mereka aja bisa, gue nggak bisa gitu. Kok mereka aja mau, kok gue nggak mau gitu. Mereka tuh berani untuk ibaratnya ambil resiko seperti itu gitu. Nah makanya itu orang-orang seperti itu, orang teman-teman yang ikut organisasi, yang aktif ngerjain proker, itu Mm-mm. tuh yang memotivasi gue sejujurnya Dik. Jadi gue akhirnya Hmm. ikut pertama kali kegiatan yang gue ikutin itu yang pertama kali banget dan lumayan berkesan, sangat berkesan sebenarnya. Mm-mm. Itu jadi volunteer Asian Games. Volunteer Asian Iya, Games iya, di sebenarnya. departemen Oke, tiketing. oke, oke, Ya oke. itu, nah itu juga sebenarnya itu kan ada beberapa harus ini ya harus training beberapa kali, harus ikut training beberapa kali. Dan gue sempat juga harus trainingnya itu di Bandung. Itu gue Jauh banget jujur ya. pengen mundur, iya beberapa kali sempat mikir pengen mundur gitu karena Mm-mm. aduh sebenarnya yang pengen mundurnya itu juga kadang ketakutan terbesar untuk ketemu orang-orang banyak, menghadapi Iya, orang-orang iya, iya, banyak, iya. terus harus adaptasi lagi itu tuh takut gitu. Tapi ya udah maksain diri aja gitu. Jadi ya mungkin bagusnya dari orang introvert juga beberapa mereka mau untuk adain kemajuan buat hidupnya mereka sendiri gitu. Ya Setuju gue banget, jadi setuju akhirnya banget. ikut deh volunteer lumayan kerja 2 minggu. Terus gue juga ikut sempat jadi komite sidang umum Iya, sidang umum BEM. BEM, iya. Sidang uh, umum DPM sama BEM, iya. Iya, jadi staff catering lah. Cuma lumayan Hmm. dapat pengalaman yang berharga banget kan. Lumayan kalau untuk nulis di CV. Terus dapat network juga. Terus juga ikut, sempat iseng-iseng ikut lomba juga, lomba esai. Kalau Mbak Dan di yang di situ UI bukan sih? juga, Yang di UI iya yang lu yang pernah di update UI. gitu. Ih, gokil banget sumpah ya, itu gue salut banget Oh sumpah. ya, itu nggak nyangka sama sekali, Dik. Jadi cuma iseng-iseng doang. Waktu itu ada temen di grup yang share kan tentang lomba itu. Terus gue Mm-mm. pikir lagi liburan waktu 2 bulan, jadi ikut aja deh bikin esai. Terus 2 bulan kemudian diumumin dapat 10 besar harus presentasiin di depan juri gitu. Waktu itu di Fakultas Ilmu Budaya UI deh kalau nggak Oh, salah. di FIB UI. Oh, I see. Iya, Dapat, iya. iya. Cuma 10 besar aja lah. Cuma Hmm. ya berkesan gitu karena gue lihat di sana orang-orangnya wah hebat hebat banget. Ada yang dari UGM, ada yang Itu dari keren, itu keren. bagus lah bagus. Lu berarti bawa nama WNJ, bukan? Lu bawa nama WNJ juga nggak sih? Wah, Iya nggak sih? kebetulan sih sendiri Oh, pada bawa saat nama itu pribadi. Oh, oke. orang pribadi. Maksudnya orang anak UNJ ya sendiri doang. Hmm. Dan ya tapi nama universitas nggak terlalu ini sih ya, cuma nama Nama pribadi. pribadi ya berarti ya. Tapi Iya, keren, ya ampun. Ih, gue tuh nggak nyangka banget sih. iya lu aja yang gak nyangka apalagi gue, Ca. Karena kan kita juga sebelumnya waktu itu udah kenal juga ya kan. Terus habis itu pas gue ngeliat Mm-mm. Eca kayak, ih demi apa sih esai? Misalnya Tresha Handler is presenting bla 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 gitu. Ada yang live reportnya gitu. Siapa waktu itu yang Oh nge-repost ya? iya, Gue lupa deh itu apa lu ikatan. apa siapa gitu ya. Oh itu yang dari IKMI UI, Ikatan Mahasiswa Inggris UI-nya report Mm-mm. itu Iya maksud gue iya kan waktu ada itu. tuh ada apa namanya? Mm-mm. Ada IG story-nya kan. Terus ada yang repost. Gue lupa deh Oh lu apa ya. siapa gitu yang repost gitu ya kan. Oh, Tayyip kalau nggak salah deh. Iya, Tayyip Penus Adam. iya, 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 iya.
Adam, gue ngeliatnya di Adam deh kalau nggak salah deh. Gue lupa deh, gue ngeliatnya di siapa. Maksud gue kayak, ih gila gokil banget, gak percaya gue kayak, ih keren banget. Karena itu kan kayak esai ya kan. Gue Wah, aja belum tentu luar bisa loh, Cak. biasa. Gue belum tentu Bisa, bisa, bisa buat esai, terus bisa. represent, terus masuk ke 10 besar. Itu kayak, Yang penting ada niat aja, Dik. Bisa kok pasti. iya sih, bener banget. Kalau ada niat mah bisa ya. Tapi maksud gue saat Mm-mm. itu, maksudnya pas saat itu gue ngeliat Oh, itu kayak, ih keren mm. banget. Kayak gue speechless sumpah. Kayak sampai sekarang pun gue speechless untuk mendeskripsikan betapa hebatnya itu gitu loh. Terus apalagi dengan lu masuk ke volunteer, lu jadi volunteer Asian Games misalnya kayak, ih Mm. gue nyesel banget. Salah satu penyesalan dalam diri gue adalah kenapa gue nggak jadi volunteer baik di Asian Games maupun para games. Karena saking takutnya gue, Cak. Kayak maksudnya kayak ada rasa Oh, takut gitu loh. Gue masih, walaupun ya gue ngebem dan sebagainya, tapi akhirnya gue nggak bisa ngalahin rasa takut gue untuk coba yang lebih besar gitu. Dan ujung-ujungnya akhirnya gue nyesel mm. ya kan, kayak coba gue nyoba waktu itu. Karena ada aja yang nawarin gitu kan. Ya karena, mau jadi ini nggak, mau jadi ini nggak. Tapi gue kayak, kasih ke yang lain aja deh, kasih ke yang lain aja. Gue kayak nolak gitu, kayak aduh. Tapi pas setelah selesai Asian Games dan Para Games itu gue kayak, anjir kenapa gue nggak nyoba. Kayak nyesel gitu-gitu aja maksudnya. Ya kayak gue kayak nyesel kayak kenapa nggak Mm. nyoba aja gitu loh. Terus pas gue ngeliat temen-temen Mm. gue, senior gue, termasuk lu yang jadi volunteer Asian Games, kayak ih keren banget sih sumpah. Karena kan gue tau Kan tuh sibuk Sidik udah banget. sibuk. Ya enggak Sibuk lah. ini ya. BEM Prodi itu Gue kayak malah iya sibuk, tapi kenapa? nggak terlalu Hmm? sibuk-sibuk amat gitu loh maksud gue. Kayak maksud gue kayak Hmm. masih bisa lah buat untuk jadi volunteer saat itu maksudnya harusnya ya. Tapi maksud gue kayak Hmm. beberapa BPH gue aja tuh ikut volunteer juga, volunteer Asian Games maupun para games gitu loh. Dan mereka aja bisa dan gue takut gitu loh. Gue malah takut itu ya. Mungkin Gimana? pelajaran juga buat maba-maba berikutnya ya, Dik ya. Jadi Iya, kalau yes, ada bener-bener. kesempatan Ambil aja. apapun kalau Iya. bisa ambil aja. Liburan kan kuliah 2 bulan lama ya, Dik. Kalau Hmm, kalau bisa mah coba-coba aja, iya. coba-coba cari experience yang mana gitu. Cuma makanya sekarang nyesel banget soalnya menurut gue tuh cari pengalaman gue selama kuliah itu termasuk tergolong masih sedikit gitu. Gue kadang sekarang mikir kenapa waktu dulu kuliah Hmm. libur 2 bulan malah asik-asik sendiri di rumah gitu. Kenapa nggak cari at least magang atau freelance atau ikutan volunteer lagi gitu. Gue Itu juga sih. sih sebetulnya. Ya gue ngerasa apapun yang udah gue lakukan waktu kuliah tuh kayak dikit banget. Praktis kan yang paling aktif gue paling di BEM doang ya kan. Ya atau nggak ada sih emang beberapa kegiatan di luar kayak lomba, terus habis itu kayak yang lain juga. Tapi maksud gue kayak dikit lah, maksudnya dibanding teman-teman yang lain gitu, termasuk yang waktu itu gue lihat sebagai contoh tuh lu salah satunya gitu kayak dikit lah gue lah nggak ada apa-apanya gue Wah, sering BEM. ngerasa gue nggak ada apa-apanya Wah, dengan BEM itu udah golden ticket gitu. Udah iya keren. gue tau maksudnya BEM itu udah bagus banget tapi maksudnya guanya sendiri Cak keterlibatan gue di BEM Mm, gitu maksud gue kayak kecil banget mm, juga gitu nggak besar-besar amat keterlibatan gue di BEM mm, gitu gue ngerasanya sih gitu gue ngerasanya gitu mm, ya kalau mm. BEM ya gue tahu tuh gede banget bahkan sampai departemen gue menyelenggarain kayak event-event seminar ataupun yang sama Mia itu yang apa sih lomba bahasa Mm, Inggris gitu tuh kayak gue juga ngerasa itu pengalaman berharga banget tapi maksud gue selain itu ya mm, di luar kegiatan BEM mm. Oh, yang di luar. gue kayak nggak ngerasa ngelakuin apa-apa gitu kayak praktis gue cuma kuliah doang Mm. paling ya nggak sih kayak Iya, makanya gue sama gue kayak juga. ya emang nyesel pasti datang belakangan gitu ya nggak sih. Iya, betul. Nah akhirnya nih Cak setelah kan lu tadi setelah melihat lu ikut apa namanya kegiatan-kegiatan di kuliah terus habis itu dengan segala hal yang lu bisa untuk meminimalisir rasa takut lu pada akhirnya nih Cak pada akhirnya bagi lu lebih tetap enakan untuk menjadi introvert atau diri lu yang sekarang atau lu pengen nge-explore hal lain gitu loh selain yang ada di dalam diri lu gitu. Oh, untuk kepribadian enggak. Maksud Hmm. gue, gue selalu setuju sih jadi diri kalian sendiri apa adanya Hmm. aja gitu. Tapi in the best way. Maksudnya Iya. ya Oh ya. ya masih bersifat, bersikap, berperilaku itu ya memang yang sesuai norma dan tahu gitu maksudnya cara untuk mengembangkan diri kita itu gimana personal
skills personal dan professional skill kita tuh gimana gitu. Jadi yang pasti sih Gitu. gue sih kalau bapak gue bilang sih kayak ya jadi diri sendiri, yang penting selalu be kind sama semua orang, bukan karena kita pengen baik karena pengen diakui, tapi emang karena kita merasa orang-orang butuh kindness gitu. Dan menurut gue jadi orang introvert tuh nggak salah loh, maksudnya ada banyak potensi yang bisa digali dari orang introvert. Kadang kan beberapa orang introvert diem aja mereka bisa munculin suatu kreativitas gitu kan. Kalau gue pribadi kadang gue bengong aja, gue tiba-tiba udah bisa bikin puisi, dan banyak juga hal-hal dari Sidik juga mungkin dari renungan-renungan Sidik akhirnya bisa bikin podcast, bisa bikin channel sendiri gitu kan, which is good banget sih. Nah terus ya intinya kan pada hakikatnya orang itu ya ini dia nggak cuma punya kepribadian introvert aja, tapi sebenarnya kita juga punya butir-butir sifat seorang extrovert gitu kan sebenarnya. Jadi gimana caranya kita bisa balance aja gitu. Jadi nggak selalu menjadi orang introvert yang pendiam dan menarik diri dari orang, tapi kita juga harus belajar dari orang extrovert gimana caranya bisa ngomong luas, fleksibel, gimana bisa maksudnya bisa sosialisasi yang baik gitu kan. Jadi karena kan kita ya umumnya kan kita makhluk sosial, harus butuh bersosialisasi, harus butuh build network. Itu sih paling jadi be yourself. Iya sih, kayak wish I can, tapi itu kata-kata yang bagus sih, maksudnya untuk apa sih namanya, kita harus tetap jadi diri sendiri tapi in the best way gitu loh, maksudnya kayak dalam segalanya dalam yang terbaik gitu. Kayak itu kata-kata bagus banget oleh seorang yang I guess sangat sangat cerdas seperti lo gitu ya kan. Sepertinya dibanding gue. Gue tuh enggak lah. By the way, gue tuh suka nanya juga sama orang kayak gitu. Perlu nggak sih gue ngubah diri sendiri gitu? Atau enggak orang nanya ke gue kira-kira apa sih yang perlu gue rubah dari diri gue gitu. Dan kalau orang lihat gue kayak jadi diri lo apa adanya gitu. Maksudnya, tapi ya yang terbaik gitu, in the best way. Karena jadi diri kita itu lebih baik dari apapun gitu kan, Di. Gila, itu bisa jadi quote baru itu, semua gokil. Be yourself in the best way. Gokil itu bisa jadi quote baru sih, kayak gila, ternyata banyak banget yang bisa gue dapat dari collab ini. Gue gak nyangka. Gokil banget. Gue tuh tau gak sih, kalau misalnya setiap gue collab sama orang tuh gue pasti dapat hal yang baru kan. Indian itu gue kayak suka speechless gitu loh, kayak gila. Maksudnya dalam hati gue nih ya, dalam otak gue gak salah nih, ngajak dia collab, gue gak salah ngajak dia collab, termasuk lu gitu ya kan. Walaupun dua awalnya kita trouble banget ya kan, maksudnya kayak ini ketiga kalinya kan kita effort buat collab bareng gitu kan, sampai gue jadi inget tau, Ca, sebetulnya gue kayak mau nyamperin kan, sampai gue mau nyamperin lu kan buat bikin ini, karena iya waktu itu ya di kamu. Iya, karena gue merasa gue harus collab sama nih orang nih, gue harus collab sama lu gitu ya kan. Tapi jujur waktu Sidik ngajak collab itu gue takut banget. Takutnya itu karena gue nggak biasa ngomong di depan. Ini kan ibaratnya ngomong di depan umum kan, karena akan di-publish gitu di orang-orang. Nah, itu ketakutannya itu karena ya introvert, kadang gue takut ngomong aja gitu, takut jadi maksudnya jadi center attention gitu kadang. Iya, relate banget. Gue juga tau gak sih, Ca, gue aja kadang tuh masih suka jijik ngeliat muka gue sendiri di YouTube. Gue suka jijik kayak, ya apaan sih, kok gue kayak gini sih, ekspresi gue kok kayak gini sih, kok bola mata gue gak fokus sih, gitu. Gue kadang suka kayak gitu aja gitu loh, kayak sama-sama. Saking apa namanya ya, masih sangat tidak pedenya gitu loh, walaupun ya akhirnya tapi sih gue sering ngerasa ya gue yang sekarang nih setidaknya jauh lebih baik lah dibanding 4 tahun yang lalu. Sumpah, gue 4 tahun yang lalu, inget gak sih pas gue kenalan sama lu tuh? Masih inget gak? Itu di gedung, waktu itu di kelas MKU kan, di MKU kalau nggak salah deh, di kelas MKU mata kuliah umum. Terus habis itu gue kayak sosokan ngajak ngobrol gitu nggak sih? Gue kalau nginget itu, Cak, gue jijik loh, coba gue cringe gitu. Ya apaan sih, kok gue kayak gitu. Maksudnya inget gak sih tiba-tiba gue nanya gitu.
Tapi seru jadinya. Ya itu bagusnya dari Sidik adalah dia tuh bisa mempertahankan, maksudnya menjaga hubungan dengan silaturahmi dengan baik yang baiknya sama orang. Dan mau apa namanya, ya mau maju gitu, mau hidup lebih baik seperti yang Sidik bilang. Dan terbukti sekarang networknya Sidik banyak dan di mana-mana. Hebat Galan. sih. Amin sih kalau networknya banyak, tapi maksud gue ngerasa belum banyak banget lah dibanding kayak teman-teman yang lain gitu ya kan. Tapi maksud gue, Dibandingkan gue kan. enggak lah, lu gue yakin juga banyak tau, Cak. Dia emang volunteer Asian Games, tadi yang bikin esai dan sebagainya itu gue kayak, itu udah gue sekali lagi tuh gue nyesel juga sama kayak lu, kenapa gue nggak ngikut event-event apa gitu kayak yang bisa nambah portofolio gue di CV gitu loh setidaknya. Ya walaupun gue Iya nggak tahu betul. sih apakah akan berguna di masa depan, tapi setidaknya gue udah nyoba gitu loh. Dan rasa penasaran gue akhirnya udah hilang aja gitu. Oh ya udah, gue udah pernah ikut ini gitu. Gak ada yang ledekin juga sebetulnya kan sih. Ini buat berkata lu juga jadi motivasi buat yang di bawah-bawah nih, yang di bawah-bawah kita ya kan, buat adik-adik kita, adik-adik ya, buat adik-adik yang di bawah gitu ya kan, kalau misalnya mau nyoba tuh jangan takut, gak ada yang ledek lu gitu kan, gak ada yang ngejek lu juga karena lu ikut itu ya kan. Iya, maksudnya kayak ini kayak, ngapa gue gak ikut, gak ada yang ngejek gue juga, gak ada yang ledek gue juga. Kayak gitu deh, ya ampun, sumpah. Gue gak sabar buat upload episode ini. Ya ampun, karena Wah, antriannya takut. panjang. enggak lah, jangan takut. Justru gue yang takut ngeliat muka gue sendiri nanti kayak, iya apaan sih, kok gue ekspresinya kayak gini. Tapi bener ya, gue gak bisa nahan kekaguman gue ke lu dan yang lain juga yang udah pernah collab sama gue. Dan makasih banget Eca buat waktunya, sumpah. Terima Wish kasih I can Sidik talk to you sudah. longer ya kan. Kayak waktu kita kuliah, tapi gue takut kuota gue habis. Tiba-tiba keputus sendiri. Saudara tadi udah Oh iya. ting. Yang soalnya gue kan, Oh kalau gue iya. tethering, iya gue tethering dari HP Oh. kan. Terus abis itu gue ngeliat sih kuota gue tinggal, ya gue takut tiba-tiba keputus, ntar malah nggak jadi upload ini, malah nggak jadi videonya. Gitu deh. Tapi Ya, Sidik juga ya apa? makasih banyak Oh udah iya. mau mempercayakan Colette, karena narasumber Sidik tuh hebat-hebat loh. Serius, yang Lu juga sebelum-sebelum memang hebat. kayak pernah Lu juga. agak nggak pede gitu. Dan semoga dapat informasi yang lumayan lah ya untuk penontonnya. Yes, amin. Gue yakin pasti Amin, dapet, Cak. amin. Pasti dapet. Setidaknya pasti dapet gitu loh. Dan ya harusnya gue yang makasih banget karena udah sabar, mau tetap gue ajakin, tetap masih mau. Ih, gila. Itu, it's such an honor to have a collaboration with That's you benar. today. And then, ya best of luck lah in everything you do. Ya, best of luck juga sih, di semangat selalu. Oke, dan semuanya makasih banyak udah nonton video ngobrol gue sama Echa pada episode hari ini. Mudah-mudahan bener kata Echa tadi, ada value yang bisa diambil. Tapi gue yakin pasti ada sih. Pasti ada yang bisa diambil. Karena gue ngerasa this will be a good episode. And then, ya, sampai jumpa ketika gue upload episode-episode yang lainnya. Dadah. Dadah, terima kasih. Ya.